6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Aset pemerintah kota yang tahun 2024 ini sudah kami serahkan terakhir tadi berjumlah 360. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau agar mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita yang dikenal dengan SARA. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tangerang. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. 2 daerah di Kepulauan Buton tuntas menerima bantuan sosial beras dari Bappenas. Kelurahan Gonda Baru, Kota Bau-Bau dideklarasikan sebagai desa kelurahan binaan untuk mempercepat program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menyerahkan sebanyak 364 bidang sertifikat elektronik program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2024 kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Aset pemerintah kota yang tahun 2024 ini sudah kami serahkan terakhir tadi berjumlah 364 bidang. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau menyerahkan sebanyak 364 bidang sertifikat elektronik program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2024 kepada pemerintah kota Pemkot Bau-Bau. Ratusan alas hak aset Pemkot Bau-Bau itu diserahkan Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman yang diterima PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi dalam rangkaian upacara Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-483 dan ke-23 sebagai daerah otonom di kantor Wali Kota Bau-Bau pada Kamis 17 Oktober 2024. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan pihaknya telah menuntaskan program PTSL tahun 2024 sebanyak 6.400 bidang dari target 7.000 bidang karena 600 bidang dialihkan ke Kabupaten Wakatobi. Dari 6.400 bidang tersebut, lanjut Asmanto, sertifikat yang diterbitkan untuk aset Pemkot Bau-Bau secara keseluruhan berjumlah 1.141 bidang. Aset pemerintah kota yang tahun 2024 ini sudah kami serahkan terakhir tadi berjumlah 364 bidang, semua berjumlah 1.141 bidang. Terdiri dari fasilitas umum, termasuk jalan, lorong. Asmanto mengatakan dengan sertifikat ini Pemkot Bau-Bau bisa semakin mudah menghitung jumlah dan nilai asetnya, kemudian tidak bisa lagi main-main dengan aset Pemkot Bau-Bau, utamanya jalan, karena kerap kali ada kecenderungan pembangunan oleh masyarakat yang maju ke jalan. Sehingga kami komitmen dengan pemerintah kota melalui Dinas PUPR, jalan-jalan yang milik pemerintah kota kita sertifikatkan sehingga masyarakat tidak bisa maju lagi karena sudah dibatasi dengan sertifikat aset Pemkot. Selain itu, kata Asmanto, Pemkot Bau-Bau tidak akan ragu lagi ketika misalnya membangun seperti pengaspalan jalan dan irigasi karena sudah mengetahui batas-batas asetnya. Sementara itu, PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengapresiasi BPN Bau-Bau. Ia mengatakan ini merupakan bukti bekerja bersama dengan BPN dalam mendorong pengolahan aset secara optimal dengan menuntaskan pendataan aset dan mensertifikatkan aset tersebut. Dan alhamdulillah tadi sudah dapat diserahkan bahkan sudah mencapai 1.000 sertifikat elektronik. Dan saya kira ini sebagai salah satu bagian untuk bagaimana kita mengolah aset kita. Karena kalau kita mengandalkan manual dan mungkin barangkali juga ingatan orang itu bisa lupa. Dan juga kalau masih manual itu kalau hilang kan susah lagi kita ngurusnya. Dengan digital ini kalau hilang yang sertifikat yang diserahkan tadi itu tinggal di print karena barcode dan kodenya sudah ada. Pemkot Bau-Bau, kata Rasman, sangat berkomitmen mengelola aset pemerintah daerah karena diakuinya hal ini kerap menjadi masalah ketika dilakukan pemeriksaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton
Maman menekankan urgensi netralitas ASN di tengah tahapan kampanye yang sedang berlangsung, mengingat ASN adalah bagian dari tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan strategis untuk melayani masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mensosialisasikan netralitas ASN Buton dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut Maman, jika peran ASN disalahgunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon, akan menimbulkan ketidakadilan dan mencederai proses demokrasi. Melalui sosialisasi ini, Bawaslu berharap agar seluruh ASN Buton tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang netral dan adil. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau dinilai sebagai momentum perubahan serta momentum transformasi dalam penyiapan landasan pembangunan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau agar mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita yang dikenal dengan Sara Patanguna. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-483 dan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom tahun 2024 yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Bau-Bau pada Kamis pagi 17 Oktober 2024. Upacara yang berjalan hikmat ini turut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sultra, sejumlah kepala daerah, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bau-Bau. Muhammad Rasman Manafi mengatakan peringatan kelahiran Kota Bau-Bau harus dinilai sebagai momentum perubahan. Bau-Bau bekerja bersama untuk mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai hub maritim dan harus bisa merebut peran sentral di alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 3 dengan cara memaksimalkan potensi maritim Kota Bau-Bau yang luar biasa untuk menggerakkan ekonomi wilayahnya demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bau-Bau yang bertumpu pada kerjasama lintas daerah. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau agar mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita yang dikenal dengan Sara Patanguna. Filsafat ini harus terus menjadi nilai dan landasan kita dalam bermasyarakat dan memelihara kedamaian di bumi Khalifatul Hamis ini. Dan tentunya saya percaya siapapun pemimpin negeri akan mengemban amanah untuk menjadikan Kota Bau-Bau yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan melalui berkolaborasi bersama. Muhammad Rasman menegaskan jangan selalu merasa diri hebat lalu mau bekerja sendiri, sebab bekerja bersama tim membuat lompatan menjadi lebih besar. Seperti halnya falsafah kerja tim yang selalu digaungkannya bahwa kekuatan tim terletak pada anggota tim yang terlemah. Saya mengajak seluruh warga kota beserta stakeholder daerah ini untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Bau-Bau ini sebagai momentum transformasi dalam penyiapan landasan pembangunan 5 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Di akhir sambutannya, penjabat Wali Kota Bau-Bau menyampaikan penghormatan kepada seluruh kepala daerah yang telah memimpin Kota Bau-Bau dari masa ke masa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, TNI Polri, pimpinan Parpol, Ormas, tokoh agama dan unsur pers, dan kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah mengabdikan diri untuk Kota Bau-Bau. Rangkaian HUT Kota Bau-Bau dilanjutkan dengan acara budaya Kande Kandea atau makan siang bersama di pelataran Baruga Masjid Agung Keraton. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita yang terakhir, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi menjadi tuan rumah penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada momen kedatangan tim penilai Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua TP PKK Desa Matahora, Zunaida
menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya lomba ini. Ia juga menegaskan bahwa Desa Matahora berkomitmen untuk terus mengembangkan 10 program pokok PKK, khususnya dalam mewujudkan visi kemajuan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan menyusung tema melalui lomba 10 program pokok PKK, kita wujudkan desa agrowisata Matahora Kamajuan, kreatif, agamis, mandiri, jujur, dan adil menuju keluarga sejahtera Wakatobi Sentosa. Dalam kesempatan yang sama, Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga sebagai Ketua Tim Juri Nyonya Dr. Randa Haji Ode Munana menyampaikan apresiasinya kepada Desa Matahora yang telah menjalankan sebagai berbagai inovasi melalui program PKK. Ketua PKK Provinsi juga berharap agar desa ini dapat menjadi teladan dalam mewujudkan desa agrominawisata yang berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menyerahkan sebanyak 364 bidang sertifikat elektronik program pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau dinilai sebagai momentum perubahan serta momentum transformasi dalam penyiapan landasan pembangunan. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.